Shalom, kembali lagi bersama saya Nila Sarisyahan dengan NPM 218520011. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas mengenai maturity level pada Cobit. Di sini saya sudah mempunyai skripsi yang akan kita bahas yang berjudul Tata Kelola Teknologi Informasi dengan Cobit 5. Perkembangan teknologi informasi atau TI saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi hampir semua organisasi, perusahaan baik pemerintahan maupun swasta sebagai penunjang dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses kinerja. Guna mencapai hal tersebut, diperlukan suatu pengelolaan teknologi informasi yang baik dan benar, sehingga keberadaan teknologi informasi dirasakan kegunaannya oleh organisasi. Penerapan teknologi informasi sebagai instrumen pendukung dalam proses administrasi serta penyediaan informasi yang berguna bagi seluruh kalangan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini untuk memastikan penggunaan teknologi informasi yang benar-benar dapat mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Pada manfaat penelitian ini, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, diantaranya adalah A. Bagi Dispora Kota Palembang dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai acuan maupun bahan evaluasi serta penyempurnaan dari kebijakan-kebijakan yang akan diambil, khususnya dalam hubungannya dengan layanan, baik itu yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan layanan ini. B. Membantu menghasilkan suatu data evaluasi pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi di distrik Kota Palembang. C. Membantu adanya suatu referensi dalam membuat suatu kebijakan dan membantu dalam pengintegrasian dan pengelolaan pemanfaatan teknologi informasi di distrik Kota Palembang. Adapun landasan teori, menurut Isaka tahun 2012, Cobit 5 adalah salah satu kerangka bisnis untuk tata kelola dan manajemen perusahaan IT. Versi Evolutioner ini menggabungkan pemikiran terbaru dalam tata kelola perusahaan dan teknik manajemen, serta menyediakan prinsip-prinsip praktek, alat-alat analisis, dan model yang diterima secara global untuk membantu meningkatkan kepercayaan dan nilai dari sistem informasi. Adapun manfaat dari Cobit 5 bagi perusahaan dan para manajer pelaksananya yaitu bekerja keras untuk A. Menjaga kualitas informasi untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. B. Menghasilkan nilai bisnis dari investasi pemanfaatan IT, yaitu mencapai tujuan strategis dan merealisasikan manfaat bisnis melalui penggunaan IT yang efektif dan inovatif. C. Mencapai keunggulan operasional melalui penerapan teknologi yang handal dan efisien. D. Menjaga risiko yang berhubungan dengan penerapan pada tingkat yang masih bisa ditoleransi. E. Mengoptimalkan biaya penggunaan IT, servis, dan teknologi. Tujuan utama Cobit adalah memberikan kebijaksanaan yang jelas dan latihan yang bagus bagi IT governance bagi organisasi di seluruh dunia untuk membantu manajemen senior untuk memahami dan mengatur risiko yang berhubungan dengan TI. Pada gambar 1 prinsip Cobit 5. Kita juga dapat melihat dari kerangka gambar 1 prinsip Cobit 5.
Tingkat kematangan atau maturity level salah satu alat pengukuran dari kinerja suatu sistem teknologi informasi adalah tingkat kematangan atau maturity level. Tingkat kematangan untuk pengelolaan dan pengendalian pada proses teknologi informasi didasarkan pada metode evaluasi organisasi sehingga dapat mengevaluasi sendiri dari level 0 atau tidak ada hingga level 5 optimis. Pendefinisian tingkat kematangan suatu proses teknologi informasi, COBIT mempunyai tingkat kematangan untuk mengontrol proses-proses TI dengan menggunakan metode penelitian atau scoring, sehingga organisasi dapat menilai proses-proses TI yang dimilikinya. Urutan tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi dalam sebuah perusahaan dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini. Kita juga bisa melihat tabel dari gambar 2 tingkat kematangan COBIT 5. Jika dikelompokkan berdasarkan tingkat kematangan, maka dapat dijelaskan pada tabel 1 di bawah ini. Tabel 1 indeks kematangan COBIT 5. Indeks kematangan 0 sampai 0.49 tingkat kematangannya non-eksisten. Indeks kematangan 0.50 sampai 1.49 tingkat kematangannya inisial atau ad hoc. Indeks kematangan 1.50 sampai 2.49 tingkat kematangannya ialah repeatable but intuitive. Indeks kematangan 2.50 sampai 3.49 tingkat kematangannya defined process. Indeks kematangan 3.50 sampai 4.49 tingkat kematangannya managed and measurable. Indeks kematangan 4.50 sampai 5.00 tingkat kematangannya optimized. Adapun keterangan masing-masing level seperti penjelasan di bawah ini. A. Non-existent. Kekurangan yang menyeluruh terhadap proses yang dapat dikenali. B. Inisial atau ad hoc. Pada level ini, terdapat bukti bahwa perusahaan mengetahui adanya permasalahan yang harus diatasi. C. Repeatable but intuitive. Proses dikembangkan ke dalam tahapan. D. Di mana prosedur serupa diikuti oleh pihak-pihak yang berbeda. Define prosedur distandarisasi dan didokumentasikan kemudian dikomunikasikan melalui pelatihan. E. Manage. Manajemen perusahaan telah memiliki sejumlah indikator untuk mengawasi dan mengukur keputusan terhadap prosedur dan mengambil tindakan jika proses tidak dapat dikerjakan secara efektif. F. Optimize. Proses telah dipilih ke dalam tingkat praktek yang baik berdasarkan hasil dari perbaikan berkelanjutan dan permodelan kedewasaan dengan perusahaan lain. Adapun metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. A. Data primer. Mengumpulkan data secara langsung dari objek yang diteliti. Adapun cara-cara yang dipakai untuk mengumpulkan data tersebut adalah sebagai berikut. 1. Metode observasi. Observasi yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi dan objek penelitian yang dalam hal ini pihak yang terkait dalam bagian tata kelola teknologi informasi pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga, mendokumentasikan temuan-temuan yang didapatkan dari hasil observasi, konsolidasikan hasil dokumentasi tersebut. 2. Wawancara. Pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung dengan responden dan
pihak-pihak yang terkait. Dengan wawancara penelitian ini akan mendapatkan informasi dan gambaran tentang permasalahan yang ada pada objek. 3. Dokumentasi adalah dengan mencari dokumen seperti struktur organisasi yang ada hubungannya dengan pembahasan masalah-masalah serta melengkapi data-data yang diperlukan dalam penulisan laporan penelitian ini. 4. Angket atau kuesioner. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menggunakan pertanyaan yang harus dikerjakan atau dijawab oleh orang yang meliputi sasaran angket tersebut. Dalam pertanyaan kuesioner terdapat 4 pilihan alternatif penilaian, yaitu 1. Tidak setuju, 2. Kurang setuju, 3. Setuju, 4. Sangat setuju. B. Data sekunder, yaitu data yang didapat dan digunakan berupa pengetahuan teoritis yang didapat penulis selama ini, baik dari bahan-bahan kuliah, buku-buku referensi yang relevan, serta dari hasil penjelajahan atau browsing di internet yang berhubungan dengan penelitian ini. Baik, kita dapat melihat pada tabel 3 skala penilaian. Skala Likert sangat setuju atau SS, indeksnya 4. Skala Likert setuju atau S, indeksnya 3. Skala Likert tidak setuju atau TS, indeksnya 2. Dan skala Likert sangat tidak setuju atau STS, indeksnya 1. Rumus perhitungan total nilai tingkat kematangan di dalam Cobit 5 dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Baik, kita dapat melihat pada gambar 4.2 formula matematika. 4. Hasil dan pembahasan. Hasil kuesioner dari penelitian ini tidak semua hasil jawaban yang didapatkan dari hasil pengisian kuesioner oleh responden dikatakan layak untuk diproses lebih lanjut. Terdapat beberapa jawaban dari hasil penyebaran kuesioner dikatakan tidak layak jika ada butir pertanyaan yang tidak dijawab atau pengisiannya tidak sesuai dengan petunjuk yang telah ditentukan, sehingga data kuesioner tersebut tidak dapat diolah lebih, maka data kuesioner tersebut dikatakan layak sehingga dapat diolah lebih lanjut. Data yang terdapat pada tabel di bawah ini merupakan hasil jumlah kuesioner yang layak untuk diolah pada hasil perhitungan kuesioner untuk menentukan tingkat model maturity. Masing-masing kontrol proses terdapat pada tabel 5.18 dengan perhitungan menggunakan persamaan matematika dan skala pembuatan indeks pada tabel berikut ini. Domain dan proses EDM 003 memastikan optimasi resiko, current maturity-nya 3,22, expected maturity-nya 4. Domain dan proses EDM 04 memastikan pengoptimalan sumber daya, current maturity-nya 2,93, expected maturity-nya 4. Domain dan proses APO01 mengelola kerangka kerja manajemen TI, current maturity-nya 3,63, expected maturity-nya 4. Domain dan proses pada APO02 mengelola strategi, current maturity-nya 3,04, expected maturity-nya 4. Pada domain dan proses APO06 mengelola anggaran dan biaya, current maturity-nya 3,70 dan expected maturity-nya 4.
dan begitu juga dengan selanjutnya. Berdasarkan hasil fakta yang diperoleh dari kuesioner yang terdapat pada tabel 5.19, maka dibuat pemetaan yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur model maturity terhadap posisi untuk tiap-tiap proses teknologi informasi. Adapun kesimpulannya ialah hasil pengolahan data dari tabulasi data, rata-rata nilai kematangan untuk Disdikpora Kota Palembang adalah 3,34. Ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tata kelola teknologi informasi telah melakukan prosedur yang terstandarisasi, terdokumentasi, dan telah dikomunikasikan melalui pelatihan dan media. Tetapi masih ditemukan permasalahan di tingkat pelaksanaan dan staf sehingga perlu dilakukan perbaikan-perbaikan yang lebih baik ke depannya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Bahwa Disdikpora Kota Palembang berada pada maturity level skala 3, yaitu seluruh proses didokumentasikan dan dikomunikasikan serta dilaksanakan berdasarkan metode pengembangan sistem komputerisasi yang baik, namun belum ada proses evaluasi terhadap sistem tersebut yang telah diimplementasikan. 2. Nilai kematangan tertinggi berada pada domain APO, proses pengelola anggaran dan biaya dengan nilai kematangan 3.70. Dalam hal ini, bahwa pihak Disdikpora telah mampu memaksimalkan pemanfaatan biaya, mengoptimalisasikan pengadaan teknologi informasi, dan mengefisiensikan pendayagunaan teknologi informasi dengan tepat. Pihak Disdikpora juga dinilai telah mampu untuk memanfaatkan teknologi informasi guna menghemat biaya yang akan digunakan untuk kepentingan teknologi informasi lainnya, dan diharapkan mampu untuk terus meningkatkan dan terus melanjutkan kinerja dinas yang telah cukup baik ini. 3. Nilai kematangan terendah berada pada proses IDM 04 atau memastikan pengoptimalan sumber daya dengan nilai kematangan 2.93. Dalam hal ini, pihak Disdikpora belum secara optimal dan terkonsistensi dalam melakukan hal tersebut secara berkesinambungan. 4. Teknologi informasi yang mencakup penentuan perencanaan strategis, risiko, sumber daya, teknologi informasi, kinerja berdasarkan kebijakan dan peraturan yang ada untuk mencapai pengelolaan teknologi informasi yang baik. Baik, sekian jauh penjelasan dari saya tentang maturity level. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Shalom, terima kasih.